Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya perawat Aurum yang berdinas dari pukul 7 pagi sampai jam 2 siang. Bapak sebelumnya bisa saya pinjam gelang tangannya? Bapak bisa disebutkan nama dan tanggal lahirnya? Ali 6 Maret 2002. Baik, sudah sesuai ya Pak. Baik Bapak, jadi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, jadi waktu yang saya butuhkan itu kurang lebih setengah jam sampai 1 jam. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tujuan dari pemeriksaan fisik ya Pak. Jadi tujuan pemeriksaan fisik itu untuk mengetahui kondisi tubuh Bapak dan juga bisa menentukan tindakan apa yang akan dilakukan kepada Bapak nantinya ya Pak. Bagaimana, apakah Bapak sudah siap? Siap. Kalau misalnya Bapak sudah siap, saya akan mempersiapkan diri terlebih dahulu ya Pak. Baik, Ibu. Baik Bapak, untuk menjaga privasi Bapak, sebelumnya saya akan menutup tirai dulu ya Pak. Baik Bapak, apakah cahayanya sudah cukup untuk Bapak? Cukup. Baik ya Pak, cahayanya sudah cukup untuk saya melakukan tindakan dan juga tidak terlalu silau kepada Bapak. Bapak sebelumnya saya akan menyingkirkan dulu barang-barang yang tidak diperlukan ya Pak. Sebelumnya juga saya akan menaikkan pinggiran tempat tidur agar Bapak tidak terjatuh ya Pak. Tempat tidurnya sudah dalam keadaan terkunci ya Pak. Baik Bapak, sebelum dilakukan pemeriksaan, apakah Bapak mau makan atau minum terlebih dahulu? Tidak, Ibu. Apakah Bapak mau pergi ke kamar mandi dulu Bapak? Tidak. Tidak ya Pak. Baik Bapak, sebelumnya posisi seperti ini apakah sudah nyaman Bapak? Nyaman. Baik ya Pak, kalau gitu saya akan melakukan pemeriksaan fisik sekarang ya Pak. Kesadaran pasien kompos mentis dengan nilai GCS 15, nilai mata 4 ditandai dengan bisa membuka mata secara spontan, lalu nilai verbal 5 ditandai dengan bisa menjawab pertanyaan sesuai dengan yang ditanyakan, serta nilai motorik 6 ditandai dengan bisa mengikuti perintah. Bapak sebelumnya, apakah Bapak tahu berat badan sebelum sakit? Tahu. Berapa Pak? Sebelum sakit 70. Apakah sesudah sakit mengalami penurunan atau tidak Pak? Mengalami penurunan. Berapa Pak penurunannya? Jadi 69. Jadi 1 kilo ya Pak penurunannya. Untuk tinggi badan Bapak berapa Pak? 171. 171 ya Pak. Baik Bapak, selanjutnya saya akan memeriksa tanda-tanda vital ya Pak. Sebelumnya dibersihkan dulu ketiaknya Pak. Apakah mau dibantu apa sendiri Pak? Silakan Pak dibersihkan ketiaknya. Besar. Maaf ya Pak. Sambil menunggu hasil dari suhu, saya akan mengukur tekanan darah dulu ya Pak. Untuk tekanan darahnya normal ya Pak, 120 ke 80. Suhunya saya angkat dulu ya Pak. Suhunya normal ya Pak, 36,5.
Baik Bapak, sekarang saya akan menghitung denyut nadi Bapak ya Pak. Saya pinjam tangannya Pak. Baik Bapak, untuk frekuensi nadinya normal 60 kali per menit, lalu irama denyut nadinya teratur, lalu ada kualitas nadinya positif 2, konfigurasi atau ciri denyutannya full fuzz alternans, dan juga volume denyut nadinya full fuzz magnus ya Pak, dan tadi juga respirasinya normal Bapak 18 kali per menit. Baik Bapak, tadi sudah selesai pemeriksaan pada tanda vital. Lalu sekarang ke bagian wajah ya Pak. Bentuk mukanya bulat, lalu tidak ada ekspresi kegelisahan dan juga tidak ada tampak meringis. Lalu muka tidak pucat dan juga tidak kebiruan atau sianosis. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian mata ya Pak. Alis mata simetris kanan dan kiri, lalu distribusi rambut alis merata, lalu mata simetris kanan dan kiri, lalu bulu mata melengkung keluar atau ekstropion, lalu kelopak mata tidak mengalami penurunan atau ptosis, lalu tidak ada massa ataupun lesi pada mata. Bapak sebelumnya Bapak bisa lihat ke atas, baik konjungtiva berwarna merah muda. Bapak bisa lihat ke bawah, sklera berwarna putih, tidak adanya peradangan dan juga tidak pucat, lalu tidak ada ikterik. Lalu Bapak sekarang saya akan memeriksa bagian kornea dan juga bagian pupil Bapak dengan menggunakan alat yang bernama penlight. Maaf ya Bapak jika kurang nyaman. Pupil mata mengecil atau miosis di kedua mata, lalu kornea mata normal atau jernih, tidak ada arcus kornea. Selanjutnya saya akan memeriksa pergerakan bola mata ya Bapak. Bapak bisa ikuti jari saya tanpa mengubah posisi kepala Bapak ya Pak. Apakah Bapak paham? Baik ya Pak. Baik Bapak, untuk pergerakan bola mata Bapak normal ya Pak. Sekarang apakah ada keluhan di area mata Bapak? Tidak ada. Baik, kalau gitu kita lanjutkan ke daerah hidung ya Pak. Hidung simetris, septum nasal sejajar dengan nasolabia, lalu tidak adanya PCH atau pernapasan cuping hidung, lalu tidak ada tanda-tanda peradangan pada hidung. Selanjutnya saya akan memeriksa membran mukosa ya Pak. Saya menggunakan alat namanya septum nasal dan juga penlight. Maaf ya Bapak bila kurang nyaman. Membran mukosa hidung berwarna merah muda, lalu tidak adanya edema dan juga pendarahan di area hidung, lalu tidak terdapat sianosis di daerah hidung, lalu tidak adanya juga poli pada hidung. Selanjutnya saya akan memeriksa sinus ya Pak. Maaf ya Bapak, apakah di daerah sini sakit? Tidak. Ya Pak, sakit Pak? Tidak. Sakit Pak? Tidak. Baik, tidak ada sinus ya Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kecepatan jalan nafas. Nanti saya akan menutup salah satu lubang hidung Bapak, dan nanti Bapak hembuskan nafas ya Pak. Maaf ya Bapak, tarik nafas, hembuskan Pak. Ulangi ya Pak, tarik nafas Pak, hembuskan. Baik, untuk kepatenan jalan Bapak, jalan nafas Bapak baik ya Pak. Bapak, apakah di bagian hidung ada keluhan? Tidak ada. Tidak ada ya Pak. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemeriksaan ke bagian mulut. Mulut simetris, nasolabia berada di tengah, lalu di mulut itu tidak ada sianosis dan juga tidak pucat, lalu tidak ada juga pernapasan melalui mulut. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian dalam mulut Bapak menggunakan alat yang namanya transpato ya Pak. Maaf bila nanti kurang nyaman ya Pak. Bapak bisa dibuka mulutnya dan menjulurkan lidahnya. Maaf ya Pak. Baik, untuk gigi lengkap, tidak ada karies pada gigi dan juga tidak ada perdarahan serta pembengkakan pada gusi. Gusinya juga berwarna merah muda ya Pak. Selanjutnya Bapak bisa menjulurkan lidahnya. Lidah bergerak dengan bebas dan juga
tidak adanya sianosis pada lidah, paring halus dan juga basah, tidak terjadi eksudat, ulcerasi dan juga pembengkakan di area paring ya Bapak. Untuk di daerah mulut apakah ada keluhan? Tidak ada. Tidak ada ya Pak. Untuk trakea berada di tengah, tidak berdeviasi ke kanan ataupun ke kiri. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa kelenjar tiroid ya Pak. Mohon maaf ya Pak. Tidak teraba adanya kelenjar tiroid. Lalu maaf ya Bapak. Dan juga tidak teraba adanya kelenjar limfe. Baik Bapak, selanjutnya saya akan meraba bagian arteri karotis Bapak. Maaf ya Bapak. Baik Bapak, untuk arteri karotis teraba. Selanjutnya saya akan memeriksa JVP ya Pak. Bapak, sebelumnya Bapak bisa menghadap ke sebelah kiri. Ya Bapak. Bapak bisa tarik nafas. Buang nafas Pak. Maaf ya Pak. Baik Bapak, untuk nilai GCP-nya itu 4 atau normal ya Pak. Baik Bapak, di daerah leher apakah ada keluhan? Tidak ada. Tidak ada. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di bagian dada ya Pak. Sebelumnya maaf ya Bapak, saya kebawakan dulu selimutnya. Baik ya Bapak, untuk dada Bapak bentuknya normal, tidak ada kelainan pada bentuk dada, tidak ada pigeon chest maupun barrel chest. Lalu untuk kebersihan dadanya baik, warna kulitnya rata dengan warna kulit lainnya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ekspansi paru ya Bapak. Maaf ya Bapak, Bapak bisa tarik nafas, buang Pak. Tarik nafas Pak, buang. Tarik nafas Pak, buang. Baik ya Bapak, untuk ekspansi parunya teratur antara kanan dan kiri ya Pak. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan taktil primitus ya Bapak. Bapak nanti bisa bantu saya dengan menyebutkan 77 ya Pak. Sebutkan Pak, 77. 77. Lagi Pak. 77. Lagi Pak. 77. Baik Bapak, untuk taktil primitusnya seimbang antara dada kanan dan juga kiri ya Bapak. Setelah itu saya akan mempalpasi dulu bagian dada Bapak ya Bapak. Maaf ya Pak. Untuk katup aorta, pulmonal, tricuspitalis dan juga mitral tidak teraba adanya denyutan. Selanjutnya saya akan meraba bagian ictus cordis ya Pak. Maaf ya Bapak. Untuk di ictus cordisnya teraba adanya denyutan ya Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi pada dada Bapak ya Bapak. Maaf ya Pak. Baik Bapak, untuk ICS 1 sampai 5 dextra terdapat bunyi resonan, lalu di ICS 1 dan 2 sinistra juga resonan, lalu di ICS 3, 4, 5 itu peka karena ada jantung. Lalu tadi di ICS 6 dextra juga terdengar ada bunyi pekat atau karena ada hepar. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan auskultasi ya Bapak. Maaf ya Bapak. Tarik nafas ya Bapak. Bapak bisa tarik nafas. Buang. Tarik nafas Pak. Buang. Tarik nafas Pak. Buang. Tarik nafas Pak. Buang. Tarik nafas Pak.
untuk di suara nafas trakea terdengar bunyi trakea, lalu di bronkus terdengar lalu di percabangan bronkus terdengar bronkofaskuler, dan juga di seluruh lapang paru terdengar fasikuler. Saya lanjutkan untuk mengauskultasi bagian dada ya Pak. Maaf ya Pak. Untuk di katup aorta dan juga di pulmonal lebih terdengar bunyi jantung 2, dan di katup tricus pidati dan juga mitral lebih terdengar bunyi jantung 1. Lalu tadi irama jantungnya reguler dan irama pernapasan juga reguler ya Pak. Tidak ada suara nafas tambahan juga. Bapak untuk di daerah dada apakah ada keluhan? Tidak. Tidak ada ya Pak. Saya lanjutkan ke bagian abdomen ya Pak. Baiknya Bapak, sebelumnya saya ke bawahkan dulu ya Pak. Sebelumnya saya akan memeriksa bagian perut. Untuk di bagian abdomen bentuknya rata, lalu warna kulitnya merata dengan warna kulit lainnya, lalu tidak ada bekas luka ataupun bekas operasi. Baik ya Bapak, sekarang saya akan melanjutkan pemeriksaan abdomen. Maaf ya Pak, saya akan perkusi abdomen dulu. Untuk bunyi di keempat kuadran di abdomen, bunyinya timpani, lalu di sisi kanan dan juga sisi kiri terdengar bunyi peka karena terdapat cairan. Bapak, selanjutnya saya akan memiringkan posisi Bapak. Apakah Bapak bersedia? Saya bantu ya Pak. Di ke sebelah lagi Pak. Untuk hasilnya ketika Bapak miring tadi, untuk di yang bagian atasnya itu terdengar timpani, dan juga di bagian bawahnya pekat karena ada cairan ya Pak. Selanjutnya saya akan mempalpasi hepat dulu ya Pak. Untuk hepat tidak teraba ya Pak. Saya akan mengukur rentang hepat ya Pak. Maaf ya Pak. Dari bawah juga? Ya, Oh, sama, dari bawah juga? iya, Sampai ke sampai pekak. Ini aku lanjutin aja, Mbak. saya ukur dulu ya Pak. Untuk mid clavicula 10 cm dan juga untuk mid sternum itu 6 cm ya Pak. Sekarang saya akan mempalpasikan pankreas ya Pak. Untuk pankreas tidak teraba. Selanjutnya saya akan mempalpasi bagian ginjal ya Pak. Untuk ginjal juga tidak teraba ya Pak.
untuk biceps Bapak normal 15 kali per menit. Bapak untuk di bagian abdomen apakah ada keluhan? Tidak ada. Tidak ada ya Pak. Untuk lengan simetris kanan dan kiri, lalu tidak ada penumpukan lemak pada nodul-nodul di bawah kulit. Lalu untuk warnanya normal merata dengan kulit lainnya atau tidak sianosis ya Pak. Lalu untuk akralnya teraba hangat. Lalu untuk kondisi kukunya normal, tidak ada clumping finger ataupun sphincter hemorrhagic. Lalu untuk CRT-nya kembali dalam kurang dari 2 detik ya Pak. Lalu tidak adanya pelebaran vena di bawah kulit, lalu tidak ada perdarahan kecil pada kulit, kuku dan juga di jaringan mukosa. Tidak terdapat edema di bagian lengan kanan ataupun kiri. Bapak, selanjutnya saya akan memeriksa kekuatan otot. Bapak sebelumnya bisa lawan Bapak tangan saya? Baik ya Pak, bagus. Bapak bisa tahan ya Pak tangan saya? Baik, untuk kekuatan lengan bagian kanan bagus atau baik dengan nilai 5, dan juga bagian kiri baik dengan nilai 5 juga. Lalu di bagian lengan apakah ada keluhan Pak? Tidak ada. Tidak ada ya Pak. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke bagian ekstremitas bawah. Baik, untuk selanjutnya saya akan memeriksa bagian ekstremitas bawah. Sebelumnya mohon maaf ya Pak, selanjutnya saya buka terlebih dahulu. Untuk kaki kebersihannya bagus ya Pak. Untuk warna kulitnya juga menyatu dengan warna kulit lainnya. Tidak ada penumpukan lemak di bawah nodul-nodul di bawah kulit ya Pak. Untuk warnanya juga tidak sianosis dan juga tidak pucat. Lalu untuk suhunya, suhu akralnya teraba agak dingin ya Pak. Lalu untuk kondisi kukunya itu normal, tidak ada clumping finger ataupun sphincter hemorrhagic. Lalu untuk CRT-nya juga kembali kurang dari 2 detik ya Pak. Tidak ada pelebaran vena di bawah kulit, lalu tidak ada pendarahan kecil pada kulit, kuku ataupun jaringan mukosa. Lalu tidak ada juga edema pada kaki ya Pak. Kita akan memeriksa kekuatan otot kaki kanan dan juga kaki kiri ya Pak. Bapak bisa lawan tangan saya? Satu lagi Pak. Baik, Bapak bisa diangkat Pak. Bapak bisa lawan? Satu lagi Pak, bisa lawan? Baik, untuk kekuatan otot kaki kanan dan juga kaki kirinya positif 5 ya Pak, atau kuat. Lalu untuk bagian ekstremitas bawah apakah ada keluhan Pak? Tidak ada. Tidak ada ya Pak. Saya bantu untuk tidur lagi ya Pak. Baik Bapak, untuk pemeriksaan fisiknya dari awal sampai akhir tadi sudah dilakukan ya Pak. Untuk itu saya akan pamit ke ruangan dulu. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, Bapak bisa pencet bel yang ada di sebelah Bapak. Nanti saya ataupun rekan saya yang akan datang ke sini ya Pak. Terima kasih.